Kalau untuk produk-produk yang berbahan kimia itu kan Mm-mm. ditambahkan senyawa yang memberi kesan glowing. Mm-mm. Itu hanya memberi kesan Mm-mm. glowing, mencerahkan. Tapi kalau sekretom itu Mm-mm. memang bekerja, dia Masuk ke dalam masuk ke Masuk ke dalam dalam kulit ya Bu ya. Iya, ke dalam lapisan kulit kita, Mm-mm. memperbaiki sel-sel yang rusak. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Devarisa kembali hadir di podcast Humas Unan dan tentunya hadir di channel Unan Official. Alhamdulillah hari ini Deva kedatangan tamu yang luar biasa dan beliau merupakan Ketua Dewan Profesor Universitas Andalas, yaitu Profesor Dr. Marlina MS Apoteker. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Selamat pagi menjelang siang, Deva. Bagaimana kabarnya Ibu? Kemarin sempat umroh ya Bu ya? Iya. Selama bulan puasa, 1 bulan penuh umroh ya. Luar biasa ya Bu ya. Semakin cerah kayaknya nih Bu. Alhamdulillah Allah beri kesehatan, ya, kesempatan sehingga bisa pulang dengan masih tetap bawa sedikit oleh-oleh dari Mekah, batuk Biasa ya Bu ya. Karena perubahan cuaca di sana ya. Sampai ke Indonesia Iya. itu wajar ya Bu ya. Tapi Ibu kelihatan sangat cerah banget hari ini. Alhamdulillah. Tapi hari ini saya akan membahas tentang hasil penelitian, hasil riset Ibu yang sudah berbentuk sebuah produk. Dan ini merupakan produk yang sangat luar biasa karena hasilnya ini, boleh ya saya ambil salah satu produknya Ibu, yaitu ini Zinzana ya Bu ya. Iya. Ini produk serum untuk wajah ya Bu ya. Aja. Dan ini produk-produk yang Ibu hasilkan dari hasil riset selama Ibu menjadi ya taruhlah peneliti di Unan ini sudah merupakan hasil riset yang sudah top chair ya. Karena ini berasal dari sekretom stem cell ya Bu ya. Dan ini stem cell, pembahasan stem cell juga sangat, karena branding stem cell itu di Indonesia itu pengobatan yang cukup terbilang sangat mahal ya Bu ya. Dari operasi-operasi yang lainnya ya Bu ya. Dan inilah salah satu produk hasil riset di Unan, ini luar biasa. Nah langsung saja nih Diva mau tanya sama Ibu, ini kenapa sih Ibu dulunya mau meneliti, menghasilkan produk ini dari stem cell? Karena mungkin stem cell sendiri sangat sulit ya Bu ya untuk bisa menghasilkan produk ini. Oke. Mungkin ini bermula dari pertanyaan ya, teman seangkatan waktu Ibu pengukuhan guru besar pada tahun 2011. Nah, waktu itu beliau adalah salah satu direktur perusahaan di Kimia Farma, direktur pemasaran. Nah, direktur pemasaran di Kimia Farma, dan teman seangkatan waktu kuliah di ITB dulu. Dia bilang, kamu tahu stem cell nggak? Katanya. Jadi setelah dia bertanya, saya langsung pelajari. Bisa nggak kita bikin? Katanya, oh bisa aja. Nah, setelah itu Ibu ikut pelatihan di Stem Cell and Cancer Research yang di Kalbe Pharma di Jakarta tahun 2011 itu. Mulai tertarik ke stem cell. Kenapa? Sebagai seorang farmasis, pengobatan yang kita inginkan, obat-obat yang kita produksi, yang kita hasilkan itu bisa menyembuhkan pasien dengan sedikit efek samping. Nah, dengan menggunakan pengobatan kimia yang selama ini sudah digunakan, obat-obat yang kita kenal, itu hampir seluruhnya pasti dia tulis efek samping. Pasti ada efek sampingnya. Dan efek sampingnya tidak main-main. Lebih banyak efek samping daripada yang diobati ya Bu. Hanya untuk obat sakit kepala efek sampingnya kerusakan ginjal. Betul. Kerusakan hati. Kalau dikonsumsi terlalu berjangka panjang ya Bu ya. Jadi hampir semuanya menyatakan efek samping yang berat gitu. Nah, apalagi untuk pasien-pasien yang
menggunakan obat seumur hidup seperti diabetes mellitus, kemudian jantung, itu kan dia mengkonsumsi setiap hari obat. Sementara dia ada efek sampingnya. Ya, jadi ini tantangan bagi kita di farmasi. Waktu kita membaca terkait dengan riset-riset stem cell di dunia, di Indonesia kita sebutnya sel punca ya. Sel punca. Jadi ternyata stem cell ini memperbaiki sel yang rusak. Ya kan? Artinya apa? Jika seorang terkena diabetes mellitus, yang rusak itu adalah sel pankreas, penghasil insulin. Jika itu diperbaiki, maka tubuh secara normal akan kembali menghasilkan insulin, sehingga kelebihan gula tidak terjadi di dalam darah. Artinya apa? Jika itu berhasil, dia tidak harus mengkonsumsi obat lagi. Betul. Nah, itu yang sebenarnya ini obat, ini yang benar-benar obat. Dan itu ada di dalam tubuh manusia. Dan kita juga baca dalam Al-Quran, sebenarnya pengobatan itu ada di dalam tubuh kamu sendiri. Gitu. Oke, berarti stem cell itu ada dalam tubuh kita ini sebenarnya ya Bu ya? Oke. Nah, jadi stem cell itu dari dalam tubuh kita. Dari dalam tubuh kita sendiri. Iya. Jadi dia terkonsentrasi di hampir banyak bagian di dalam tubuh, tetapi yang banyak itu di beberapa bagian seperti di selemak, di sumsum tulang, kemudian di darah pun ada. Nah, makanya yang paling berhasil untuk pengobatan dengan stem cell ini kan kanker, leukemia. Leukemia itu bisa 100% berhasil dengan diberikan dengan stem cell. Oke. Tetapi sampai sekarang stem cell selalu dilabeli mahal, ya. Nah, itu Bu. Karena ini stem cellnya mahal, karena produk Ibu dari yang diambil dari bahan dasar sekretom dari stem cell ini yang menjadi penasaran sangat ini Bu dengan hasil produk Ibu. Nah, karena mahalnya ini loh Bu, makanya stem cell ini jadi bisa dikatakan pengobatan yang viral juga kan gitu. Tapi hanya untuk tanda kutip orang kaya ya Bu ya. Nah, ini produk Ibu, bahan dasarnya sekretom dari stem cell sendiri mungkin sama mahalnya mungkin ya Bu ya. Karena dari stem cell juga gitu ya Bu ya. Nah, setelah kita lakukan riset, itu mahal murah itu relatif gitu ya. Jadi kalau dilihat dari manfaatnya, tidaklah mahal jadinya. Nah, jadi jika dihitungnya kalau stem cell itu dihitungnya per sel gitu, Eva. Jadi satu sel itu dulu waktu Ibu awal-awal riset harganya satu sel itu Rp1. Rp1. Oke. Nah, jadi dihitungnya berapa juta sel disuntikan. Jadi hitungnya sebenarnya seperti itu. Kalau akan disuntikan itu 10 juta sel, 10 kali 1 berarti 10 juta satu kali suntik. Tetapi dokter itu kan dia bikin paket. Jadi ada 1 paket itu ada 6 kali penyuntikan. Tetapi tidak semuanya itu stem cell. Nah, itu hanya dia berikan ada stem cell, kemudian ada PRP namanya, kemudian ada beberapa senyawa lain, tapi bagian-bagian juga dari stem cell yang disuntikan. Dan itu Ibu katakan tanda kutip sebenarnya karena masih baru, jadi dihargai agak lebih mahal gitu ya. Tapi nggak semahal itu ternyata ya, tidak. Ya? Tapi jika ini merupakan karena dia memperbanyak diri sendiri, bisa membelah diri sendiri ya, ya. Dia memperbanyak diri sendiri. Jadi sebenarnya sekali kita melakukan itu dia akan terbentuk, makanya disebut dengan pasase atau peset kan. Nah, pada saat sekali kita melakukan isolasi stem cell, itu kan kita simpan. Nah, habis itu kemudian kita disimpan di suhu min 80 ya, atau min 180 derajat Celcius, kan itu udah beku banget. Kalau akan digunakan lagi namanya ditawing, dicairkan lagi, kemudian dihitung lagi. Nah, mahalnya itu di situ. Jadi proses dia dibekukan. Kalau ditaruh di suhu kamar dia menurun potensinya, hilang potensinya. Nah, jadi dia harus memang disimpan di suhu yang sangat dingin. Tetapi setelah kita pakai, kita perlu lagi bahan kimia untuk mencairkan. Ada beberapa proses lagi. Nah, mahalnya itu sebenarnya di sana karena
prosesnya cukup rumit, tidak bisa bahan ini disimpan di suhu ruang biasa seperti mahalnya itu. di sana mungkin ya proses. Dan proses pengambilan stem cell sendiri mungkin bagaimana, Bu? Apakah segampang itu gitu? Nah, tentu tidak. Nah, ini dari produk Ibu sendiri, ini pengambilan stem cell-nya dari mana nih, Bu? Spesifikasinya gimana? Kalau yang akan kita pakai produk yang untuk dijual ini memang sudah kita perjualbelikan atas izin BPOM ya, walaupun belum ada mereknya karena kita sudah didatangi BPOM pusat ke laboratorium kita. Kita memang menggunakan stem cell yang sudah terstandarisasi. Nah, tapi kalau untuk riset yang kita pakai selama ini kan sumbernya dari sisa operasi Dr. Rizky Rahmadian karena kita bekerja sama dengan Dr. Rizky. Nah, beda kita stem cell kita dengan punya UI yang dari plasenta, kita memang dari membran sinovial dan dari adiposa, sel lemak yang ada di sekitar sisa-sisa operasi itu yang kita kumpulin. Berarti itu bahan-bahan atau kepingan-kepingan tubuh yang habis sisa operasi masih bisa dicari stem cell-nya, Ibu. Dan itu bukan sederhana itu juga. Jadi awalnya kan kita malah pakai yang udah simpan Dr. Rizky lama berbulan-bulan. Ternyata nggak berhasil. Terus banyak hal. Ternyata yang paling berhasil itu memang baru saja Dr. Rizky selesai, itu mahasiswa udah nunggu di pintu operasi. Saat itu juga dibawa ke lab langsung di isolasi. Tapi kalau dibiarkan lagi udah hilang dia. Gitu ya. Nah, itu kan dapatnya dari pengalaman. Nah, dari pengalaman kita melakukan riset bertahun-tahun. Kenapa nih masih belum berhasil? Kenapa? Nah, itu kita cari terus. Nah, itu yang kita dapatkan. Dan mahalnya itu Ibu rasa. Nah, setelah berhasil, nah itu yang bisa kita jadikan berbagai macam. Jadi stem cell ini kenapa sangat viral nih, Deva? Sampai sekarang kanker kan tidak ada obatnya. Nah, jadi dia bisa untuk pengobatan kanker. Ya, betul. Si stem cell ini berkompetisi dengan sel kanker. Jadi sel kankernya dikalahkan oleh stem cell sehingga orang sembuh sempurna. Selama ini kalau misalnya di kemoterapi kan sel kanker dan sel sehat pun mati. Gitu ya? Kena. Dan efek sampingnya luar biasa. Orang jadi mual, rambut gitu rontok. Nah, karena efek samping yang sangat minim untuk sistem sel ini yang sangat tinggi minat orang untuk mempelajarinya. Tapi harus hati-hati juga karena dia sel. Kalau salah apa? Jadi sel kanker juga dia kan. Betul. Nah, jadi sel tumor juga. Ya. Jadi itu memang sangat tanda kutip bekerjanya memang sangat super hati-hati. Sedikit aja melenceng dia kan jadi sel kanker yang tidak bisa kita kawal. Makanya pengujian setiap tahapnya itu yang harus kita pelajari. Bagaimana sel-sel ini bisa kita kawal terus dia. Makanya ini luar biasa ini ya Bu ya. Hasilnya sudah bisa menjadi produk seperti ini karena proses dari menjaga sel biar tidak rusak stem cell-nya itu tadi ya Bu ya. Nah, ini boleh kita kaji ke produknya Ibu. Boleh. Ini dari serumnya dulu nih Bu. Ya. Nah, ini kan diambil dari skretomnya Bu. Ini kenapa dari bahan dasar skretomnya, kenapa tidak stem cell-nya sendiri yang Ibu pakai? Kita harus paham dulu apa itu sekretom kan. Jadi kalau stem cell itu jelas selnya hidup. Ya. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop dia akan gerak-gerak tuh. Artinya dia hidup gitu kan. Sementara sekretom itu sekret asal katanya itu yang dikeluarkan. Jadi pada saat kita melakukan isolasi stem cell kan kita menggunakan media. Nah, pada saat itu ada beberapa sel-sel yang kita isolasi itu pecah dia, mengeluarkan senyawa-senyawa yang kita sebut dengan growth factor, sitokin dan lain sebagainya ke dalam media. Dulu waktu kita awal-awal penelitian, media setelah isolasi stem cell itu kan dibuang. Ternyata media itu setelah kita uji ternyata tetap memberikan potensi karena isi sel tadi yang pecah-pecah itu masuk ke dalam sel. Nah, itu yang disebut dengan sekretom. Nah, kenapa si sekretom ini bisa dibuat sediaan lain? Kalau stem cell kan satu-satunya masih
cara pemberiannya kan disuntik dan tidak semua orang juga mau disuntik kan. Nah, kami sebagai orang farmasi mencari bentuk sediaan apa yang mudah dilakukan, mudah dibawa-bawa dan tidak disuntik-suntik. Ya, tidak semua orang yang suka disuntik. Dulu dulu orang kalau untuk stem cell kan memang disuntik kan ke mukanya kalau dia ini. Malah sekarang masih ada loh yang terapi atau perawatan wajah, skincare-nya disuntik. Iya. Sama kayak ini untuk vitamin C sendiri itu disuntik. Disuntik. Tapi kan tidak semua orang yang mau disuntik. Nah, kita coba cari bentuk lain. Nah, ternyata bentuk lain kalau yang serum itu memang stem cell-nya saja itu yang kita tambahkan pembawa sudah langsung bisa dioleskan. Nah, kebetulan ibu pengguna Stinzana ini yang produk pertama kita sebenarnya dari ketiga ini adalah krim. Ya. Nah, krim malam. Kenapa krim? Mungkin yang biasa menggunakan produk krim bisa coba deh produk ibu ini. Jadi bedanya di mana ya Bu ya? Jadi terasa dingin, terasa sangat cepat meresap dan kemudian efeknya ibu rasa cukup bisa terlihat dalam jangka waktu tidak lama. Krimnya ini khusus skincare-nya ibu ini anti aging ya Bu ya? Nah, kita kan mengistilahkannya anti aging. Penuaan dini. Ya, tetapi sebenarnya mekanisme kerja stem cell itu kan memperbaiki sel-sel yang rusak. Iya. Jadi mekanisme umumnya adalah seperti itu. Kita menggunakan istilah anti aging karena banyak digunakan ya. Sebenarnya aging kan nggak bisa diantikan, jadi umurnya akan tetap bertambah terus kan. Nah, cuma penampilannya mungkin akan terlihat lebih muda. Kulitnya lebih terawat mungkin ya. Jadi lebih cerah. Kalau untuk produk-produk yang berbahan kimia itu kan ditambahkan senyawa yang memberi kesan glowing. Itu hanya memberi kesan glowing, mencerahkan. Tapi kalau sekretom itu memang bekerja dia memperbaiki, masuk ke dalam kulit ya Bu ya. Iya, ke dalam lapisan kulit kita memperbaiki sel-sel yang rusak. Karena sel ini kan seluruhnya kan tetap diproduksi yang baru, kemudian yang ini tergantung usia ya. Walaupun di usia yang lebih tinggi seperti ibu udah di atas 60 ini akan lebih lambat. Tetapi dari hasil riset kita tuh umur 70 itu sebenarnya masih bisa dilihat efeknya. Pantesan ibunya masih cerah ya di umur 60-an ini. 62 lah. 62 udah oma-oma ini ya. Ada oma-oma. Nah ini dari produk ibu sendiri mungkin boleh diceritakan dari hasil riset sampai ke produk berapa lama ibu sampai menghasilkan produk yang luar biasa ini Bu? Jadi setelah yang untuk pengobatan belum bisa kita lanjutkan karena belum melakukan uji klinis, kita beralih ke kosmetik karena di beberapa jurnal yang kita baca mulai diproduksi produk-produk dari sekretom. Nah, jadi kita lihat dulu, ternyata sudah ada yang bikin, termasuk di Indonesia itu dari Dokter Purwati itu dia juga menghasilkan serum dengan harga yang cukup mahal gitu ya. Nah, kita coba lakukan. Dari awal kami melakukan riset 2021, 2022 dapat dana matching fund, kita berhasil mendesain kemasan karena kemasan ini ternyata sangat penting juga. Waktu kita hasil risetnya sudah ada, orang pada bertanya mana hasilnya katanya. Kita belum ada botol, kita belum ada nama gitu ya. Nah itu yang prosesnya kita dapat dana yang cukup lumayan, sekitar 700 juta juga waktu itu. Kita bikin kemasan ya yang dicetak. Kalau dulu kan di print biasa saja, udah bikin kotak sangat sederhana. Ini packagingnya udah doff gitu, kayaknya udah kayak produk-produk mahal ini ya. Jadi ini pun prosesnya berkali-kali karena kita juga ada tim ya, ada anak-anak muda kreatif yang kita minta mendesain kotaknya, mendesain bentuk kemasan. Kemasan krim itu berkali-kali juga ini berubah. Nah ini sekarang kalau boleh dibuka, ini bentuknya seperti ini. Nah jadi ini bisa kita buka ya.
Nah, Oke. ini Ada satu Serum pada umumnya ya Bu ya. krim-krim Mm-mm. ya. Jadi krim ini 10 gram ini bisa untuk pemakaian 1 bulan Oh, oke. ya dengan Ini hasil. nama Zinzana dari mana nih Bu? Nah, Terinspirasi dari mana? iya. Karena kalau dilihat dari punya Ibu nih Profesor apa tergemar Lina jauh ini ya. Ternyata Zinzana itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya sel. Oke. Nah, jadi itu juga nama nih berkali-kali juga kita mencoba mencari. Ini idenya dari Pak Iwan nih. Jadi Pak Iwan Bu Zinzana nih ternyata artinya adalah asal Bu. Ayo dah kita pakai aja kok kayaknya enak juga didengarnya Zinzana gitu kan. Zinzana. Oke, luar biasa ini ya. Benar-benar ini produk yang sangat ampuh ya Bu ya, karena dia Alhamdulillah. memperbaiki sel yang taruhlah ini udah mau menurun kualitas selnya. Kalau dipakai serum ini insya Allah naik lagi, kenceng lagi ya kulitnya. Nah jadi gini, kita itu malah dapat informasi itu dari pengguna gitu Deva. Jadi awalnya kan kita untuk serum aja. Ternyata pas digunakan dia sangat cepat mematikan jerawat. Nah jadi waktu itu banyak ada bukan mahasiswa tapi yang masih muda gitu, dia pakai dikasih ke anaknya kok kayaknya jerawatnya jadi cepat kering gitu. Nah akhirnya dia beli untuk ya jadi apalagi yang memang tujuannya menghilangkan bekas-bekas jerawat. Nah habis itu kita riset beneran. Kita riset bakteri apa saja yang bisa mati karena menggunakan ini. Itu udah hasil riset, udah selesai juga riset kita. Kemudian waktu Ibu jadi pembicara pada seminar Perdaweri itu Persatuan Dokter-Dokter Estetik Indonesia yang melaksanakannya yang Sumbar. Nah dokter itu beli. Jadi dia beli, gue pikir untuk skincare dia ternyata digunakan untuk orang tuanya yang dekubitus, orang tuanya yang punggungnya berlubang-lubang karena tidur lama ya, stroke kali, gitu ya, melepuh. ya. Dia kan dokternya, dia kaget, dia pakai hari ketiga aja udah kering, sampai sekarang dia beli terus. Nah jadi cuman kita di risetnya belum, tapi di hasilnya itu sudah ada dari hasil pemakaian dari customer sendiri. Iya, customer itu kayak gitu. Jadi karena mekanisme kerjanya memperbaiki sel sebenarnya bisa dicobakan apa saja. Itu yang belum kita gali lebih banyak lagi. Oke. Ini adalah salah satu riset UNAN ya Bu ya, yang cukup berhasil. Dan ini sangat luar biasa. Kalau misalnya ini pemirsa podcast kita mau beli, penasaran dengan produknya Ibu, ini di mana adanya Bu? Oke, memang tidak dijual di pasaran ya. Jadi tinggal kontak Ibu. Kemudian kita ada tempat di laboratorium kita di Ina Laboratorium. Ina Laboratorium. Ya, berarti ini laboratorium punya Ibu sendiri? Itu kolaborasi dengan beberapa orang dosen juga. Ya, jadi dengan Dr. Rizky Rahmadian, SPOT, kemudian Dr. Ikhwan Desmala Suci. Berarti ini produk benar-benar nggak main-main ya Bu ya. Memang teruji klinis, punya labnya sendiri, labnya stem cell sendiri. Ternyata kita luar biasa ya. Alhamdulillah udah didatengin BPOM Pusat. Jadi BPOM Pusat waktu itu Ibu diundang ke Jakarta untuk pameran. Ini akhirnya Ibu bawa produk. Nah, direktur apa namanya lupa, Pak Bayu ini memperkenalkan Ibu dengan salah satu wartawan yang ternyata orang awak gitu ya. Dan sampai sekarang dia beli itu nggak sedikit, dia beli 25 pieces. Dia sepertinya punya salon atau punya tempat ini, dan dia bilang wah produk ini luar biasa, dia bilang. Biasa ya. Cuman kita belum dipromosikan lebih lanjut saja. Nanti ini boleh nih pemirsa podcast mau coba penasaran dengan produk Ibu, langsung hubungin aja Ibunya ya, atau langsung main aja ke Inalab. Ke Inalab ya. Oke, baik. Mungkin ini pemirsa podcast bisa beli produk Ibu, langsung hubungin Ibu. Ya, harganya nggak mahal. Boleh langsung main ke kantor DP, Dewan Profesor, Nanti atau kita ke Fakultas Kedokteran ya Bu ya. Fakultas Farmasi. Fakultas Farmasi, sorry. Ya karena ini luar biasa. Ini pengguna Ibu sudah sudah tahu khasiatnya bagaimana. Nah ini boleh kita lihat Ibu, kalau misalnya dari hasil-hasil penelitian di UNAN, ini penelitian stem cell di UNAN ternyata oke punya ya, karena sudah menghasilkan produk yang luar biasa dalam bentuk skincare, dan ini
salah satu produk yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan karena skincare ini semua orang harus pakai ya. Bukan hanya Nggak hanya ibu perempuan ya, ya, tapi laki-laki pun juga harus pakai skincare ya, Wi, untuk menjaga performnya biar kelihatan kinclong dan bersih wajahnya. Jadi pembelinya bukan hanya wanita loh. Nggak hanya wanita ya. Juga banyak bapak-bapak. Nah, ini mungkin harapannya Ibu dengan hasil riset ini, apakah Ibu mungkin setelah ini ada inovasi apa lagi yang mau Ibu kerjakan atau udah stuck ini produk yang mau kita besarkan gitu? Ya. Jadi kalau bisa ini memang bermanfaat untuk UNAN. Jadi kalau bisa jadi income generating UNAN dan yang kita sumbangkan sebagai peneliti, Ibu akan sangat senang hati gitu ya. Dan kita tetap mencari produk-produk lain yang based on secretom ini. Karena banyak yang bertanya, Bu, saya mau beli satu paket. Nah, selalu dia tanya, bisa nggak selain skincare-nya, pembersihnya dan lain sebagainya. Makanya kita sedang merancang ada lotionnya, ada juga pembersih, kemudian ada yang untuk kantung mata. Jadi ada 5 judul yang sedang kita buat untuk mahasiswa yang baru angkatan 2021 Berarti ini. ada produk-produk inovasi yang mau dibikin lagi ya, Bu ya. Dan dari Ibu harapkan memang dari bahan dasar skretom tadi ya, Bu ya. Tetap bahan dasarnya skretom ya, Bu ya. Oke, luar biasa ini. Kayaknya saya mau coba juga nanti produk Ibu. Harus. Nanti karena Deva kita kasih gratis ya, Vi. Wow, thank you Ibu. Oke, ini pemirsa podcast karena ini apa ya, sudah pernah dicoba oleh salah satu dokter kita juga dan sudah melihat khasiatnya. Dan ini saya melihat ini merupakan produk yang luar biasa Ibu, karena dari Ibu yang cerita tadi kita sudah membuka wawasan kita juga tentang stem cell ini. Ternyata stem cell itu sendiri nggak mahal ya Bu ya, tapi proses untuk menjaga sel itu sendiri sampai ke bentuk produk yang bisa masuk ke tubuh kita lagi untuk pengobatan, itu yang bikin mahal sebenarnya ya Bu ya. Dan di UNAN sendiri ya Bu ya, untuk penelitian stem cell sendiri, apakah bagaimana perkembangan inovasi ataupun riset-riset tentang stem cell di Universitas Andalas? Kalau di UNAN Ibu lihat memang belum banyak yang bergerak di sana ya. Jadi masih Ibu sama Dr. Rizky juga. Kemudian satu lagi yang dari kedokteran itu Dr. Hirowati. Dulu kita juga berkolaborasi dengan Dr. Hiro. Melakukan riset-riset, tapi Dr. Hiro sekarang kemarin kan lebih ke COVID juga dan ke penyakit-penyakit yang lain. Nah, Ibu karena farmasi memang akan lebih fokus mungkin ke mencari bentuk-bentuk kesediaan sehingga penggunaannya itu lebih diterima gitu. Karena stem cell sendiri sebenarnya penggunaannya itu disuntikkan karena dia cairan. Nah, tapi ini udah bisa dipakai. Iya, luar, jadi ya, Bu, ya? Bisa dioleskan. Nah, itu kan lebih nyaman. Lebih gitu nyaman ya, gitu ya. Dan penggunaannya mungkin lebih mungkin masih biasa lah lebih gitu diterima, ya. Lebih diterima lah ya, gitu. Tapi kalau misalnya ini disuntikan mungkin tidak bisa dilakukan sendiri. Iya, betul sekali. Dia harus datang ke klinik, ke rumah sakit gitu kan. Nah, sebenarnya di UNAN kan kita sudah resmikan juga di RS UNAN. Judulnya stem cell dan lupa Ibu malah karena lama nggak kesana di tempatnya Dokter Yefri di Rumah Sakit UNAN. Tapi karena peralatannya belum mencukupi, itu belum bisa kita memulai. Nah, jadi kita memang sangat butuh bantuan dari UNAN untuk pengadaan peralatan. Waktu pembukaan itu kan semua barang-barang dari lab Ibu digotong ke sana. Nah, kemudian sementara mahasiswa harus tetap bekerja, kita bawa lagi ke ruangan. Karena persyaratan ruangannya itu tidak biasa. Jadi untuk bisa masuk ke ruangan itu kita harus melalui suatu jalan yang panjang. Kemudian ada satu ruangan tempat ganti pakaian, ganti sepatu, pakai masker. Sehingga kalau ada satu aja bakteri, itu selnya mati. Nah, jadi berkompetisi dengan saya. Jadi memang bakterinya harus nol untuk di dalam ruangan itu. Maka Ibu juga nggak masuk ke sana, hanya mahasiswa penelitian aja yang masuk. Hanya orang-orang. Karena untuk membersih, waktu kita didatangi orang kimia farma dulu terkontaminasi kan. Barang itu tuh 2 minggu kita membersihkan.
Karena mereka masuk ke dalam ngecek, ngelihat Iya, gitu iya, kan, iya. nggak bisa dilarang juga gitu. Ternyata nggak segampang itu ya Bu Iya. ya, untuk Jadi, merawat, ya menjaga kondisi ruangan labnya aja Iya. sudah begitu ininya Iya. ya Bu ya. Sampai ke dalam stem cellnya sendiri harus 0 bakteri ya Bu. Iya. Oke Ibu, dan ini kalau boleh tahu sebenarnya ini produk benar-benar yang Ibu hasilkan sendiri atau ada patennya dari UNAN? Kita patenkan. Sudah patenkan dari sudah UNAN ya, Bu kita ya? daftarkan. Mm-mm. Tapi lebih patennya masih dipaten ke formula, kemudian ke riset-risetnya. Oke. Sampai sekarang paten nama masih belum kita lakukan. Akan Oke. kita lakukan segera. Baik. Karena kalau banyak pekerjaan kadang-kadang ada yang terlupa dilakukan, dijaga. Oke, terima kasih Ibu sudah banyak berbincang-bincang tentang skincare dari Skretom. Ini bahan dasarnya adalah Skretom, itu berasal dari stem cell. Dan ini luar biasa. Boleh nanti dicoba untuk pemirsa podcast kita. Mungkin yang ada kendala soal. Kalau Deva udah cantik nih. Udah cantik Bu. Ini buat pemirsa nggak podcast bermasalah. Kemudian hair tonic ini dari hasil riset kita ini dari betul-betul kepala botak pelontos. Nah, kita pengen tahu benar nggak dia bisa menumbuhkan. Nah ini hasil riset S2 juga. Oke. Ya. Dan hasilnya Cuman dia gimana? berhasil menumbuhkan, tidak mempertebal rambut ya. Jadi Iya, harus betul, beda betul, lagi. betul, Nah, betul, jadi kan betul. supaya jumlah rambutnya banyak, bukan Volumenya, ini volume rambut jadinya lagi Iya, kan, volume iya. rambut atau jumlah yang tumbuhnya Tumbuhnya itu lebih banyak iya, ya. Oke. beda lagi. Luar biasa. Terima kasih Ibu sudah berbincang-bincang di podcast Humas UNAN. Dan Sama-sama, mudah-mudahan Deva. ini memberikan manfaat untuk kita semua karena memang itulah ya UNAN Official, podcastnya Humas ini untuk memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu selalu sehat, panjang umurnya, selalu melakukan riset yang luar biasa, dan mudah-mudahan tercapai ya Bu ya, nanti akan tambah produk-produk selanjutnya, Insya baik Allah. bodinya atau apanya lagi Bu, serum-serum yang lainnya. Iya. Dan tentunya luar biasa, kita akan tunggu ini hasil risetnya. Dan ini merupakan hasil riset dari Guru Besar Universitas Andalas, yaitu Profesor Dr. Malena MS Apoteker. Dan terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, Sehat selalu. Deva. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada pemirsa podcast yang selalu senantiasa menonton podcast Humas di UNAN Official. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.